Ini pemateri yang kita tunggu-tunggu bersama di tengah-tengah kesibukan beliau. Kita bersyukur, berterima kasih ada waktu yang diluangkan untuk berbagi terkait eh, pengadilan tata usaha negara, ya. Dan sebelumnya tentu ada yang namanya upaya administratif. Dan kalau toh misalnya kita akan melakukan upaya-upaya eksternal di luar pemerintahan, upaya administratif maupun petun, gugatan petun, kita kemana ketika kita keberatan atau protes terhadap keputusan maupun tindakan pemerintah ini. Nah, CV beliau sudah saya sampaikan di WA Group, ya, teman-teman bisa baca lebih jelas secara ringkas. Saya sampaikan Bapak Victor Santoso Tandiasa adalah eh, seorang advokat yang mengambil spesialisasi di bidang konstitusi, ya, terkait judicial review, ya, termasuk juga di MK dan MA, dan bidang peradilan tata usaha negara. Jadi sangat relevan, sangat kompeten untuk topik sesi malam ini, ya, terhadap produk MDP, ya, baik itu penjatuhan sanksi disiplin ataupun pemberian rekomendasi ketika kita tidak terima misalnya keberatan, itu kita kemana. Dan teman-teman perlu tahu juga bahwa Pak Victor Santoso Tandiasa ini eh, pernah membantu dunia kedokteran pada umumnya loh. Sejak tahun 2022, 2023 itu dalam judicial review Undang-Undang Praktek Kedokteran terkait penegakan disiplin profesi dan juga judicial review Perkonsil 50 tahun 2017 terkait hukum acara penegakan disiplin profesi, ya. Dan banyak saya lihat substansi di dalam materi-materi judicial review di MK, walaupun tidak dikabulkan, tetapi itu diakomodir substansinya di dalam Undang-Undang Kesehatan, Omnibus Law Kesehatan, ya. Salah satunya yang saya lihat adalah ada upaya eh, kita untuk keberatan banding terhadap putusan MK DKI kalau dulu, ya, sekarang putusan MDP ketika menjatuhkan sanksi disiplin yang ada di dalam pasal 307 peninjauan kembali, ya. Termasuk 5 pasal dari 8 pasal yang kami uji dari Perkonsil 50 2017 itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Bahkan 3 dari 5 pasal dinyatakan melanggar HAM. Nah, itu yang nyatakan Mahkamah Agung. Itu semua eh, berkat bimbingan, pendampingan dari kuasa Bapak Victor Santosa Tandiasa, SHMH. Jadi dunia kedokteran mesti mengingat jasa beliau. Terima kasih. Baik, silakan Pak Victor. Waktu eh, layar silakan. Ya, terima kasih Dokter Ardi. Mungkin kalau bisa izinkan untuk share screen, saya agak sedikit bikin apa PowerPoint tadi dalam waktu yang cukup singkat. Suara saya jelas terdengar ya, Dok? Jelas, jelas Pak. Saya sudah Oke, ya. co-hostkan juga. Silakan untuk slide Ya, share. sebelumnya saya izin share screen dulu. Ya, mungkin lebih ke gambaran awal ya, Bapak Ibu, berkaitan dengan eh, Pengadilan Tata Usaha Negara, karena itu menjadi salah satu spesialisasi saya dalam membantu penanganan perkara-perkara kebijakan. Nah, jadi memang mungkin sebelum masuk kepada materi, saya ingin sedikit membagikan pengalaman bahwa memang dalam pengujian dalam advokasi kebijakan itu memang berbeda dengan advokasi yang sifatnya konkret seperti pidana dan perdata. Tapi kalau advokasi kebijakan ini memang kadang kita harus muter-muter dulu, gitu ya, harus Hmm. muter-muter dulu untuk bisa membenahi kebijakan-kebijakan karena kebijakan ini kan tentunya sangat erat dengan politik kekuasaan, sehingga seringkali perkara-perkara kita ditolak bukan karena apa faktor dari substansi, tapi ada juga faktor dari politik Hmm. gitu dalam hal melakukan eh, perubahan-perubahan peraturan ataupun keputusan maupun tindakan-tindakan yang dinilai sewenang-wenang. Nah, mungkin sedikit saya ambil contoh, Dok. Iya, silakan. Kemarin saya sempat menguji rangkap jabatan wakil menteri dan itu Hmm. dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga oleh MK ditegaskan bahwa wakil menteri sudah tidak bisa lagi merangkap jabat sebagai komisaris dan lain sebagainya.
Iya. gitu. Nah, itu saya uji sudah 3 kali, Dok. Gitu. Hmm. Jadi 2018 diuji, lalu MK mengatakan tidak punya legal standing. 2020 saya uji lagi, masih mengatakan saya tidak punya legal standing. Di Hmm. 2025 kemarin saya uji tanpa masuk pokok perkara, begitu sidang pendahuluan, masuk sidang perbaikan, 3 hari setelah sidang perbaikan langsung diputus, Dok. Dan Hmm. itu langsung MK mengabulkan permohonan itu. Nah, jadi ini yang saya ingin katakan bahwa eh, itulah advokasi kebijakan. Jadi memang Iya. kadang kita harus apa capek ya untuk melakukan suatu upaya perjuangan karena memang banyak faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi hakim dalam memutus gitu, Dok. Nah, Hmm. bahkan juga ada beberapa hal yang misalnya perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwa dalam advokasi kebijakan itu seringkali khususnya di MK ya, bukan soal kabul atau tolak putusan itu. Iya. Bagaimana kemudian bisa mengakomodir Hmm. kepentingan kita sebagai orang yang mencari keadilan. Ada beberapa putusan yang dikabulkan tapi ternyata tidak mengakomodir kepentingan klien, bahkan ada juga permohonan yang ditolak tetapi mengakomodir kepentingan klien. Nah, Hmm. ini karena kalau di MK ini kan lebih cenderung melihat dari pertimbangan hukumnya. Apakah pertimbangan hukum itu kemudian memberikan guidance bagaimana pemerintah ataupun penguasa melaksanakan suatu tindakan atau suatu mengeluarkan suatu peraturan yang konstitusional gitu. Nah, ini yang memang perlu kita cermati sehingga seringkali kalau Bapak Ibu ataupun ada yang kurang memahami bagaimana strategi advokasi itu sehingga ketika mendapatkan penolakan langsung merasa kalah Hmm. gitu. Padahal memang ketika kita melakukan suatu upaya dan ditolak misalnya dan penolakan itu pun tidak belum mengakomodir, maka harus dipikirkan bagaimana caranya. Karena karena prinsip saya sepanjang apa yang kita alami itu benar-benar adalah suatu ketidakadilan, itu pasti ada caranya untuk bisa mendapatkan keadilan itu. Dan sudah banyak kasus yang kemudian bisa ditangani dan mendapatkan keadilan, gitu, Dok. Bahkan yang Hmm. paling miris ada sekitar 5.200 pensiunan eh, Kementerian Luar Negeri yang gaji pokoknya tidak diberikan selama bertugas di luar negeri dari tahun 1950 sampai 2012 itu pun sekarang sudah mulai ada jalan terang melalui upaya-upaya advokasi di mana Hmm. kita memberdayakan Pengadilan Tata Usaha Negara, Komnas HAM dan juga Mahkamah Konstitusi. Nah, ini nanti juga yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa dalam advokasi kebijakan ini lembaga-lembaganya sebenarnya saling terkait. Hmm. Gitu, saling terkait. Misalnya kita menguji undang-undang di Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian sudah dikabulkan tapi tidak dilaksanakan oleh adresatnya, maka tentunya perlu menempuh upaya ke Pengadilan Tata Usaha Negara gitu Hmm. untuk menyatakan bahwa ada perbuatan melanggar hukum karena tidak melaksanakan putusan MK. Hmm. Itu Hmm. yang kemudian yang sudah saya lakukan waktu membantu para jaksa senior yang diberhentikan berdasarkan pergantian undang-undang, tapi kemudian MK mengabulkan uji materialnya, namun oleh Jaksa Agung tidak dilaksanakan, kita gugat ke Petun dan akhirnya Petun kabulkan bahwa tindakan tidak melaksanakan putusan MK secara benar adalah perbuatan Hmm. melanggar hukum gitu. Nah, itu yang beberapa beberapa pengalaman yang mungkin bisa saya bagikan sehingga bisa menambah semangat dari Bapak Ibu dalam melakukan advokasi kebijakan. Nah, sekarang mungkin untuk masuk ke materi mungkin ini hanya sekedar sharing karena memang minggu ini cukup banyak eh, tanggung jawab yang harus saya selesaikan. eh Mungkin hampir dalam minggu ini sekitar 7 perkara yang memang harus berjalan seiringan sehingga agak susah juga Ya, ya. mengatur waktu. Tadi saya juga mohon izin sama Dokter Ardi, Dok. Ini kayaknya nggak terlalu maksimal ini, Dok. Mungkin hanya sharing-sharing saya bilang begitu. Nanti kalau ada kesempatan lain saya akan melanjutkan tanggung jawab saya yang sudah diberikan oleh Dokter Ardi. Nah, mungkin dalam eh, sesi kali ini saya coba ingin memperkenalkan hukum acara. Saya yakin Bapak Ibu juga pasti sudah memahami dan mengetahui, apalagi kalau sering mengikuti pelatihan Dokter Ardi, pasti juga sudah bisa lama-lama menjadi ahli hukum karena materi yang diberikan itu pasti daging semua gitu isinya. Nah, dalam hal hukum acara tata usaha negara,
memang saya coba membagi menjadi 5 pembahasan. Yang pertama pengantar mengenai petun dan kewenangannya, lalu kemudian gugatan terhadap keputusan pejabat tun dan gugatan terhadap tindakan pejabat tun. Jadi saya coba membagi dulu, ada gugatan terhadap keputusan dan Hmm. ada gugatan terhadap tindakan. Dan Ya. kemudian perbedaan krusial terhadap kedua gugatan itu. Kadang kadang seringkali pemerintah ataupun penguasa tidak melakukan satu keputusan dengan membuat tindakan-tindakan yang misalnya sikap diam, tidak Hmm. melaksanakan kewajibannya. Nah, itu seringkali banyak yang kemudian berpikir, wah kalau begini harus kemana? Bahkan ada yang larinya ke perdata. Gitu. Padahal sebenarnya Hmm. berdasarkan Perma nomor 2 tahun 2019, tindakan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara itu sudah bukan lagi menjadi objek perdata, tetapi sudah menjadi objek tata usaha negara. Nah, Hmm. ini yang perlu juga kita mungkin bisa sharing pada malam hari ini. Eh, Kalau untuk mungkin bisa kita bahas sedikit bahwa lembaga pengadilan tata usaha negara itu merupakan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa dan memutus menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Nah, walaupun dalam prakteknya memang sebelum munculnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebelum munculnya Perma 2 2019 itu memang skup dari PT UN memang sangat sempit. Lalu kemudian mulai berkembang pasca Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, kalau kita melihat apa itu sengketa tun, sengketa yang timbul di dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tun sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Ini kita Hmm. masih membahas soal objeknya adalah keputusan tata usaha negara. Nah, dasar hukumnya Undang-Undang PTUN sudah 3 kali berganti, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, lalu kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir Undang-Undang 51 Tahun 2009. Dan ini memang sebenarnya menjadi perlu ada perubahan juga terhadap Undang-Undang Petun karena sudah beberapa kali terjadi perubahan-perubahan. Namun memang Mahkamah Agung ini mempunyai satu produk sakti yaitu Peraturan Mahkamah Agung atau termasuk juga surat edaran Mahkamah Agung yang bisa Hmm. menutup kekosongan-kekosongan hukum dari Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara ini. Tapi memang seringkali sifatnya akhirnya menjadi debatable gitu karena nanti saya akan jelaskan di mana debatable-nya antara bahkan perkara yang saya tangani ada beberapa yang kemudian memiliki perbedaan baik di Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat satu, tingkat pertama, dan Mahkamah Agung ternyata punya pandangan yang berbeda terhadap pemahaman fiktif positif maupun fiktif negatif. Hmm. Apakah itu menjadi kewenangan petun atau sudah tidak lagi menjadi kewenangan petun. Nah, itu nanti juga akan saya coba jelaskan sedikit mengenai hal itu. Dan memang tantangan dari petun ini salah satunya adalah hukum formilnya, yaitu daluarsa 90 hari. Ini Hmm. memang yang menjadi PR besar kita, di mana seringkali keadilan itu menjadi terhambat hanya karena kita telat mengajukan gugatan karena sudah lewat 90 hari. Ini memang menjadi walaupun memang semangatnya, tujuannya untuk memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara negara sebenarnya. Hmm. Artinya kalau tidak ada batas waktu, maka bisa saja semua keputusan ataupun tindakan itu digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga roda pemerintahan menjadi terkendala untuk bisa berjalan secara dinamis. Tapi seharusnya ada kondisi-kondisi tertentu di mana tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan itu harusnya bisa dikesampingkan gitu. Nah, dalam praktek sudah ada beberapa satu surat edaran dan 2 putusan yang ternyata bisa mengenyampingkan 90 hari itu. Nah, nanti saya coba sedikit membagikan, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, tapi kalau bagi yang belum tahu mungkin bisa menambah informasi sehingga nanti ada beberapa eh, contoh-contoh kasus atau secara kasuistik suatu keputusan atau tindakan itu ternyata bisa digugat walaupun sudah lewat 90 hari dengan kondisi-kondisi tertentu. Hmm. Nah, dalam dasar hukum tadi sudah disampaikan, lalu kemudian terhadap gugatan keputusan pejabat tun, kalau kita lihat definisi dari keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun
yang berisi tindakan hukum tun yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Lalu kemudian objek gugatan adalah keputusan atau usaha negara. Nah, dasar hukum gugatan terhadap objek keputusan itu adalah pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan juga di sini sudah dijelaskan bahwa meminta kepada pengadilan tata usaha negara untuk keputusan itu dinyatakan batal atau tidak sah gitu. Nah, tapi memang di petun ini kendalanya sama juga kayak MK, eksekusinya lemah. Gitu, Hmm. tidak ada daya eksekusinya. Nah, kalau seperti itu, lalu bagaimana? Nah, itulah yang kemudian menjadi PR lagi dalam upaya advokasi. Walaupun dalam prakteknya bisa saja dilakukan suatu apa laporan pengaduan atau pidana pasal 421, tapi saya belum pernah coba sih. Cuma mungkin itu tidak tidak kemudian dilakukan tindakan administratif terhadap keputusan itu. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan. Setelah lewat 90 hari maka itu tidak bisa lagi diajukan ke pengadilan tata usaha negara. Nah, tahapan acara persidangan itu pemeriksaan persiapan, lalu kemudian persiapan pemeriksaan pokok perkara. Nah, biasanya kalau pemeriksaan persiapan ini kita akan diminta untuk membaca gugatan, lalu kemudian hakim akan mengecek format gugatan dan format kuasa apakah sudah benar sesuai dengan standar dari pengadilan tata usaha negara. Tapi memang seringkali antar hakim pun suka punya standar yang berbeda gitu. Saya pernah ada satu pengalaman lucu gitu ya, ketika hakim itu ada tiga, lalu kemudian yang memeriksa pemeriksaan persiapan itu hakim yang A, hakim B dan C tidak hadir, lalu hakim A itu menilai bagaimana standar penyusunan gugatan dan surat kuasa, lalu kemudian saya sudah ikuti saran atau masukan dari hakim tersebut, ternyata di minggu berikutnya untuk menyampaikan lagi sidang persiapan. Biasanya sidang persiapan itu kan sampai 30 hari ya, maksimal 30 hari untuk masuk ke pokok perkara. Nah, ternyata di sidang berikutnya, sidang kedua persiapan, yang hadir hakim hakim C, hakim A dan hakim B tidak hadir. Lalu kemudian berbeda lagi formatnya. Oh, ini salah, harus diperbaiki begini, segala dikasih masukan lah gitu. Nah, terus setelah saya perbaiki lagi, minggu berikutnya lagi, Hakim B dan Hakim A yang masuk, Hakim C nggak masuk. Nah, terus Hakim A bilang, loh ini kok dirubah? Kan kemarin sudah disampaikan begini. Karena saya sudah agak, ya mungkin agak kesal gitu ya. Saya bilang begini, saya bilang, yang mulia ini masukannya beda-beda setiap hakim, saya jadi bingung untuk mengikutinya gitu. Terus akhirnya mereka mungkin karena malu ya, karena saya bilang kalau begitu harusnya tiga-tiganya harus hadir supaya masing-masing bisa dengar masukannya. Kalau kemarin yang satu hadir satu tidak, saya jelasin begitu, mereka akhirnya menyudahi dan ya sudah apa yang sudah dibuat itulah yang kemudian dinyatakan siap untuk masuk dalam pemeriksaan pokok perkara. Nah, dalam pemeriksaan pokok perkara memang itu seringkali memiliki hukum acara yang sama antara gugatan keputusan dengan tindakan, baik itu tindak sikap diam ataupun tindakan faktual. Dan dalam proses pembuktian pada umum prinsipnya sama, ada menghadirkan saksi, ahli, lalu kemudian dokumen-dokumen, hanya saja memang dalam pertanyaan kepada ahli tidak boleh langsung mempertanyakan soal kasus yang diuji. Itu juga saya kurang setuju sebenarnya. Kita jadi agak bingung untuk mencari analogi-analogi yang tidak langsung meminta agar menilai bagaimana persoalan dalam perkara yang sedang ditangani gitu. Nah, itu seringkali menjadi kendala. Nah, lalu kemudian setelah itu ada musyawarah majelis dan kemudian masuk kepada pengucapan putusan. Ada juga upaya hukum setelah itu banding dan kasasi.
Nah, berikutnya terhadap gugatan tindakan pejabat tun. Kalau kita melihat definisinya, tindakan pejabat tun tindakan nyata atau perbuatan fisik dari pejabat tun yang tidak dituangkan dalam bentuk keputusan tertulis. Jadi memang syaratnya untuk melakukan gugatan terhadap tindakan belum ada bentuk keputusan tertulis ataupun belum ada tindakan peraturan. Jadi ada suatu kewajiban yang harus dilaksanakan tapi tidak dilaksanakan oleh pejabat tersebut, maka tindakan itu bisa diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan melakukan satu upaya administratif bersurat kepada tindakan tersebut. Saya ambil contoh misalnya waktu saya membantu teman-teman pekerja migran dalam Undang-Undang PPMI, Perlindungan Pekerja Migran, itu sudah ada perintah maksimal 2 tahun pemerintah harus menerbitkan PP. Tapi sudah 5 tahun tidak diterbitkan PP-nya. Lalu karena mereka sudah bingung harus bagaimana, lalu kemudian ketika bertemu, saya coba pelajari, ternyata saya bilang sama mereka, ya sudah ini ajukan aja surat permohonan kepada Presiden untuk menerbitkan PP berdasarkan ketentuan pasal dalam undang-undang bahwa ada tanggung jawab atau kewajiban 2 tahun untuk menerbitkan PP. Karena sudah lewat, maka ini adalah bentuk perbuatan melanggar hukum. Kalau tidak segera dikeluarkan dalam waktu apa kalau dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu 10 hari, tapi sekarang sudah dihapus. Nanti saya akan jelaskan itu. Eh, itu akan diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Begitu kita lakukan upaya itu, sidang mereka diam, sikap diam dari pemerintah presiden, tidak merespon, tidak memberikan balasan. Akhirnya setelah 10 hari kita tunggu tidak ada jawaban, kita gugatlah ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, tidak lama kemudian pada saat sidang persiapan datang dari Setnek lalu kemudian menyampaikan bahwa akan mengundangkan PP tersebut. Dan mereka sempat berdiskusi minta agar ya sudahlah kalau gitu gugatan dicabut toh kita akan keluarkan kok PP-nya. Saya bilang silakan keluarkan PP-nya dulu baru kita akan cabut. Baru setelah sidang berikutnya ternyata benar Presiden menerbitkan PP sebagaimana tanggung jawabnya berdasarkan amanat putusan Undang-Undang PPMI. Akhirnya dengan sudah dikeluarkannya PP itu maka objek yang akan kita gugat menjadi hilang atau kehilangan objek sehingga kita kemudian bertindak untuk mencabut apa eh, gugatan itu dan kita sampaikan ke hakim karena tindakan itu sudah dilakukan oleh presiden, kami juga tidak akan memperpanjang dan kita menyatakan mencabut gugatan itu. Nah, contoh-contoh seperti itu yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika mengalami satu ketidakpastian hukum terhadap tindakan pemerintah yang diam misalnya padahal sudah ada kewajiban yang seharusnya dilakukan, baik itu melalui putusan pengadilan, baik itu melalui undang-undang ataupun peraturan di bawah undang-undang itu bisa kemudian dilakukan upaya gugatan. Nah, jadi tindakan eh, dalam tata usaha negara ada tindakan faktual, perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi warga, dan juga tindakan hukum yang tidak diikuti dengan keputusan tata usaha negara. Tindakan faktual misalnya seperti kayak tiba-tiba melakukan penggusuran gitu kan. Nah, atau ada juga yang tadi saya jelaskan, tindakan hukum yang tidak dibuat keputusan tata usaha negara. Baik itu kalau kita melihat dalam konteks lebih luas, secara Bersluiten, keputusan itu bahkan mengeluarkan peraturan itu sudah bagian dari keputusan tindakan dari pejabat tata usaha negara. Nah, dasar hukumnya pasal 3 Undang-Undang 51 2009 dan ini telah mungkin saya sedikit berbagi pendapat, nanti kita bisa sharing apabila ada yang menganggap pendapat saya mungkin berbeda atau keliru. Dalam perkembangannya waktu Undang-Undang 51 2009 ini diundangkan memang sifatnya adalah fiktif negatif atau negatif fiktif. Artinya ketika tidak dijawab oleh pejabat atau badan tun itu maka itu adalah sikap yang dianggap telah menolak. Jadi ketika kita meminta atau menyurati melakukan tindakan administratif kepada pejabat tun lalu kemudian dianggap tidak dibalas dalam waktu yang sudah ditentukan itu dianggap pejabat itu telah menolak. Nah, penolakan itulah yang kemudian digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun kemudian muncul Undang-Undang 30 tahun 2014. Undang-Undang sebentar.
Undang-Undang 30 tentang administrasi pemerintahan. Nah, dalam undang-undang itu pasal 53 memberikan pengaturan bahwa terhadap permohonan yang diajukan lebih dari 10 hari tidak dijawab, maka itu dianggap dikabulkan. Jadi berubahlah persoalan negatif fiktif menjadi positif fiktif atau fiktif positif. Nah, itu kemudian muncullah dasar hukum Perma 2 2019, lalu kemudian muncul juga Perma tentang pengajuan fiktif positif yang sebenarnya secara sederhana dipahami dalam ketentuan pasal 53 Undang-Undang Tata Usaha Negara, ketika tidak dijawab 10 hari, maka sudah dianggap dikabulkan. Lalu teknisnya adalah mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan penetapan tentang dikabulkannya permohonan yang diajukan oleh warga masyarakat tersebut. Tapi dalam prakteknya, hukum acara ternyata menggunakan mekanisme gugatan seperti biasa. Jadi dipanggil dulu pejabatnya, lalu kemudian ditanya kenapa nggak balas, apakah karena tidak mengetahui atau karena ada alasan tertentu. Alasan itu kemudian dipersoalkan, lalu kemudian menjadilah jawab jinawab dalam hukum acaranya, dan akhirnya jadilah seperti dalam konteks gugatan keputusan tun. Padahal sebenarnya kalau menggunakan pemahaman pasal 53 Undang-Undang 30 2014, itu cukup mengajukan dan ketika sudah tidak dijawab 10 hari, ya sudah langsung dikabulkan permohonan tersebut. Nah, tapi ternyata tidak sesimpel itu karena banyak tindakan-tindakan permohonan itu ada permohonan-permohonan yang diajukan berdasarkan inisiatif warga masyarakat tanpa adanya kewajiban yang secara jelas bisa dilihat yang harus dilaksanakan oleh pejabat tersebut, itulah yang kemudian membuat banyaknya permohonan masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga akhirnya dalam perkembangannya muncul Undang-Undang Cipta Kerja, dan Cipta Kerja itu menghapuslah pasal 53 itu, diubah pasal 53 itu dengan alasan sudah menggunakan mekanisme OSS. Sehingga ketika OSS itu dilaksanakan, maka ketika sudah ada pengajuan menggunakan sistem OSS, maka sistem OSS akan langsung menolak ataupun menyetujui ketika persyaratan sudah memenuhi. Nah, tapi kita sempat kritik, bagaimana kalau pengajuan itu sifatnya di kelurahan-kelurahan tidak menggunakan sistem OSS, maka seharusnya tetap harus ada mekanisme fiktif positif itu. Ketika dia maka harus dianggap dikabulkan gitu. Nah, tapi ternyata dalam pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja itu fiktif positif dihapus dan tidak ada pengaturan tentang fiktif positif, maka kembalilah ke pasal 3 Undang-Undang 51 tahun 2009 ini. Jadi sekarang sikap diam pejabat itu sudah tidak bisa lagi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Walaupun dalam prakteknya ada Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan, tapi rata-rata di Mahkamah Agung ketika sampai pada proses kasasi itu sudah pasti akan di NO. MA akan mengatakan bahwa kami sudah tidak lagi berwenang menangani fiktif positif karena sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja. Biasanya alasannya seperti itu. Tapi dalam tingkat Petun dan PT Tun itu sering masih mengabulkan. Ada perkara saya terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Agung yang tidak melaksanakan putusan MK, itu di Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding itu dikabulkan, menyatakan bahwa tindakan jaksa agung yang tidak melaksanakan putusan MK itulah perbuatan melanggar hukum. Tapi ketika masuk ke tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung di NO, dibatalkan putusan tingkat petun dan banding dengan alasan bahwa ya seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara itu sudah tidak berwenang menangani fiktif positif. Nah, ini bagian dari perkembangan-perkembangan yang tentunya sampai sekarang saya masih terus mencari jalan keluar untuk bisa tidak tersedianya sarana-sarana yang dapat menghambat para pencari keadilan dalam hal mengupayakan atau melakukan advokasi kebijakan. Karena saat ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan masuk kepada mekanisme ini, maka fiktif positif sudah dihilangkan secara tidak langsung dalam mekanisme hukum acara. Lalu kemudian terhadap syarat prosedur pengajuan gugatan tidak berbeda dengan keputusan tata usaha negara. Syarat pengajuan gugatan, pemohon telah mengajukan permohonan kepada pejabat tun yang berwenang, lalu kemudian pejabat tun tersebut tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, lalu
memiliki tenggang waktu 90 hari setelah berakhirnya tenggang waktu tersebut. Ada yang diatur dengan undang-undang, ada juga yang diatur dengan mekanisme internalnya. Biasanya di dalam mekanisme internal itu mengatur berapa lama sih pejabat di internal di institusi tersebut diwajibkan menjawab permohonan-permohonan yang masuk dari warga masyarakat. Nah, kalau sudah ada dalam aturan teknisnya, di dalam insight tersebut, maka hitungan harinya mengikuti aturan teknis tersebut. Tapi kalau tidak ada, maka mengikuti undang-undang apa yang menyangkut tentang yang mengatur tentang hal tersebut. Nah, lalu saya ingin tadi sempat saya singgung ada perkembangan pada tahun 2021 itu di SEMA nomor 5 tahun 2021. Nanti Bapak Ibu bisa mencari SEMAnya. Itu ada di angka 5 yang pada pokoknya mengatakan begini. Gugatan oleh pemilik yang haknya telah ditetapkan oleh putusan pengadilan hakim perdata, tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sertifikat ini dalam konteks saya ambil contoh dalam SEMA ini mengenai sertifikat hak atas tanah yang sudah dipastikan pemiliknya oleh putusan pengadilan perdata yang berkekuatan hukum tetap apabila diajukan gugatan tata usaha negara tidak lagi dibatasi oleh tenggang waktu pengajuan gugatan. Jadi biasanya kan kalau dalam praktek seringkali ada sengketa kepemilikan terhadap tanah. Lalu setelah diputuskan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, ternyata BPN tidak membatalkan apa namanya sertifikat itu. Keputus ya. Silakan Pak, sudah Oh iya, connect lagi ya? tadi Sorry. keputus ya. Iya, Siap. tah, apa ini? Ya. Silakan, silakan Pak, sorry. Ya, jadi saya lanjutkan seperti tadi yang sudah saya jelaskan dalam konteks sengketa tanah misalnya, seringkali ada sengketa kepemilikan yang diajukan, lalu kemudian kalau menunggu sengketa itu selesai, biasanya penanganan perdata pasti lebih dari 90 hari. Nah, seringkali ketika itu dilakukan, maka ketika sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, lalu BPN tetap tidak mau menerbitkan, membatalkan sertifikat yang dinyatakan bahwa seharusnya itu bukan miliknya dia, tapi miliknya si penggugat, maka ketika mau meminta agar BPN melakukan pembatalan berdasarkan mekanisme tata usaha negara, mengajukan ke pengadilan tata usaha negara, itu biasanya sudah terkendala dengan 90 hari. Nah, dengan berdasarkan surat edaran ini dan ada dua putusan, itu eh, putusan Mahkamah Agung nomor 482 K garis miring PTUE Tata Usaha Negara TUN garis miring 2021, lalu ada juga putusan Tata Usaha Negara nomor 68 tahun 2021 itu yang kemudian menguatkan surat edaran ini contoh jurisprudensinya, sehingga kalau sudah ada putusan pengadilan berkaitan dengan hak kepemilikan diputuskan lalu tidak ada tindakan pembatalan dari BPN menggunakan mekanisme TUN, maka tidak lagi dihitung 90 harinya. Jadi sudah dikesampingkan 90 harinya, artinya tidak lagi bisa masuk dalam eksepsi bagi tergugat untuk mengeksepsi bahwa permohonan ini sudah melewati 90 hari gitu karena sudah ada putusan pengadilan. Nah, sehingga dalam konteks advokasi biasanya akhirnya orang menempuh dulu upaya perdata untuk mendapatkan kepastian siapa pemilik sah dari proses mekanisme dalam hal kepemilikan tanah tersebut. Baru kemudian kalau ternyata tidak dituruti oleh BPN atau kantor wilayah itu kemudian tidak membatalkan keputusan TUN itu, maka kemudian diajukan ke Tata Usaha Negara. Nah, ketika mengajukan ke Petun, itu sudah tidak lagi menghitung 90 hari karena sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan si penggugat itu adalah kepemilikan yang sah, maka BPN kemudian diadili di Petun untuk kalaupun ketika dikabulkan maka Petun akan meminta agar BPN membatalkan
sertifikat tersebut dan menerbitkan sertifikat yang baru terhadap kepemilikan yang sah. Nah, itu beberapa contoh yang bisa saya bagi dalam konteks ini. Saat ini sekarang sudah kembali lagi ke negatif fiktif berdasarkan pasal 3 Undang-Undang PTUN. Itu baik dari sisi aspek, kemudian objek gugatan, kalau keputusan tun itu keputusan tertulis, kalau tindakan nyata atau kelalaian pejabat itu tidak ada katunnya. Jadi kalau sudah ada apa keputusannya atau sudah ada peraturannya, lalu kemudian kita minta agar pejabat itu mencabut peraturan itu atau mencabut keputusan itu, biasanya mekanismenya sudah bukan lagi terhadap tindak gugatan perbuatan, tapi sudah langsung ke objek gugatan katun, keputusannya yang diuji, bukan meminta tindakan untuk mencabut keputusan itu atau meminta mencabut peraturan. Biasanya sering tuh ada beberapa warga masyarakat yang bersurat kepada pejabat tun minta agar mencabut keputusan atau mencabut peraturan. Lalu kalau kemudian tidak dibalas, diajukanlah ke petun dengan fiktif positif. Bahkan masih masih banyak yang menggunakan mekanisme fiktif positif, sikap diam omission. Nah, itu ketika mengajukan ke petun, karena sudah ada produknya, hakim pasti akan mengatakan, ya harusnya digugat keputusannya, bukan tindakannya. Ketika keputusan yang digugat, maka keputusan dinyatakan batal, ya otomatis pejabat itu akan menerbitkan keputusan baru. Gitu. Nah, atau kalau peraturan, ya diuji material ke Mahkamah Agung. Bukan kemudian keputusan tidak mencabut peraturan itu yang kemudian digugat ke petun. Nah, biasanya itu yang menjadi dasar petun untuk menolak gugatan tindakan nyata atau kelalaian pejabat saat sudah ada keputusan ataupun sudah ada peraturan yang dinilai merugikan warga masyarakat. Lalu kemudian sifat keputusan itu konkret final individual, lalu kemudian dalam tindakan itu juga konkret final konkret individual final. Walaupun ada beberapa perkembangan dalam hal tindakan undang-undang administrasi pemerintahan di pasal 87 itu juga sudah menambahkan keputusan itu merupakan tindakan faktual dan tindakan yang sifatnya abstrak umum itu sudah masuk juga ke dalam sifat keputusan itu gitu. Bahkan kalau kita mau lihat dalam skup yang lebih luas, ada juga keputusan dalam konteks Besluyten misalnya, tindakan-tindakan penerbitan peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Nah, itu yang kemudian masih dipecah seperti tadi yang saya jelaskan, tidak berarti ketika kita minta pemerintah menerbitkan peraturan karena belum ada peraturannya, atau kita meminta pemerintah untuk mencabut peraturan, lalu kemudian tindakan diamnya itu atau sikap diamnya itu yang saat ini disebut sebagai negatif fiktif itu yang digugat gitu. Nah, itu ternyata tidak bisa seperti itu, karena kalau itu kemudian bisa dilakukan, maka petun akan banjir permohonan untuk meminta agar pejabat menghapus undang-undang peraturan ini, pejabat menghapus keputusan ini, pejabat menghapus ini. Nah, sehingga saat ini sudah mulai ada penertiban upaya di mana sudah dibatasi kalau sudah ada peraturannya, sudah ada keputusannya, maka yang digugat adalah keputusannya atau yang diuji material adalah peraturannya. Nanti kalau oleh Mahkamah Agung atau oleh pengatur tata usaha negara mengatakan bahwa keputusan atau peraturan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan AUPB dalam konteks keputusan, maka pengadilan akan memerintahkan untuk mencabut peraturan itu atau keputusan itu dan menerbitkan keputusan yang baru sebagaimana yang diminta oleh penggugat atau pemohon dalam uji material. Nah, ini yang seringkali suka banyak yang miss di situ gitu, sehingga ketika melihat wah tindak ini peran undang-undangnya merugikan atau peraturan menterinya merugikan, kita suratin untuk dicabut. Begitu disuratin terus kemudian tidak direspon atau diresponnya ditolak, tidak mau mencabut, langsung digugat.
tindakan itu, penolakan itu. Nah, itu dalam praktek yang saya tangani apa namanya itu biasanya suka di NO. Tapi ada juga yang di tingkat pengadilan tata usaha negara dikabulkan gitu. Tapi ternyata di tingkat Mahkamah Agung selalu pasti akan dikoreksi di situ bahwa oh ini bukan bukan objek apa namanya gugatan. Ini yang harusnya yang digugat adalah keputusannya, yang harusnya digugat adalah peraturannya. Karena biasanya itu menjadi second opinion, second chance, langkah kedua setelah keputusannya itu sudah lewat 90 hari. Nah, ini kadang suka ada trikinya juga nih. Ketika sudah ada keputusan 90 hari itu diketahui tidak dilakukan gugatan ke tata usaha negara, sudah lewat 90 hari, lalu kemudian trikinya adalah mengirimkan surat kepada pejabat untuk mencabut peraturan keputusan itu. Ketika tidak dicabut, maka tindakan penolakan ataupun tindakan diam tidak mencabutnya itulah yang digugat ke petun. Karena dasar starting awalnya adalah surat yang dimohonkan itu jadinya bukan keputusan yang diminta. Nah, tapi seringkali hakim kemudian langsung mengatakan, loh kan yang kalian minta kan keputusannya. Kenapa nggak menguji menggugat keputusannya? Dan ini sudah lewat 90 hari juga nggak bisa digugat gitu. Nah, ini seringkali menjadi persoalan juga ketika yang dituntut adalah yang sifatnya hak asasi misalnya. Apakah hanya karena syarat formil 90 hari itu maka kemudian haknya harus diikhlaskan gitu. Nah, ini yang sedang ada kajian kami untuk melakukan uji material. Salah satunya juga mengakomodir surat edaran yang sudah dinyatakan kalau sudah jadi ada kondisi 90 hari kalau berdasarkan SEMA 5 2021 itu kan jelas mengatakan kalau sudah ada putusan pengadilan perdata yang memberikan kepastian hukum berkaitan dengan kepemilikan dalam konteks sertifikat dalam hal ini saya ambil contoh itu tidak lagi dihitung 90 harinya gitu. Nah, tapi seringkali itu menjadi perdebatan. Makanya kami sedang mengkaji mau menguji ketentuan pasal yang mengatur tentang 90 hari. Nah, kita perlu memberikan pemaknaan bahwa 90 hari itu tidak dipukul rata untuk semua tindakan ataupun keputusan, tapi ada kondisi-kondisi yang ini kemudian tidak perlu digunakan 90 hari ini gitu, tidak bisa digunakan 90 hari ini. Nah, itu yang memang sedang dalam kajian kami untuk melakukan upaya agar para pencari keadilan tidak terhambat dengan langkah-langkah formal. Karena bedanya petun dengan MK walaupun sama-sama mempersoalkan kebijakan, tapi kalau MK ini seringkali berani melakukan pengenyampingan terhadap syarat formil. Saya ambil contoh misalnya sengketa pilkada. Sengketa pilkada itu sudah jelas kalau di pasal 158 itu kalau jumlah selisih suara itu lebih dari 2,5%, maka sudah tidak bisa lagi mengajukan gugatan. Tapi ketika MK melihat dalam sidang pertama, sidang kedua, penyampaian dari para pihak, baik pihak pemohon maupun termohon, lalu MK melihat memang ternyata ada kecurangan yang sangat signifikan, maka 158 itu dikesampingkan. Nah, kalau di petun enggak. Di petun pokoknya kalau udah 90 hari udah lewat gitu, nggak bisa lagi mengajukan upaya. Nah, ini seringkali merugikan pihak-pihak yang sedang memperjuangkan haknya gitu. Nah, ini yang memang kita lagi coba kaji untuk bisa eh, apa di, 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 dikecualikan dalam kondisi-kondisi tertentu gitu. Salah satunya seperti yang termuat dalam SEMA nomor 5 tahun 2021 tadi gitu. Nah, itu sedikit penyampaian dari saya mungkin nanti bisa ada sedikit waktu kita berdiskusi atau sharing. Ya mungkin saya juga tidak bisa menjawab secara benar semuanya karena kembali lagi kepada pengalaman masing-masing tentunya punya perbedaan-perbedaan apalagi kalau kita melihat kondisi hukum saat ini seringkali di pengadilan sana mengatakan begini di pengadilan sini mengatakan begini kok bisa beda gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya menarik untuk didiskusikan dalam dalam forum ini. Mungkin sisa waktu 15 menit ini bisa saya kembalikan ke Dr. Ardi dan nanti bisa apa diberikan kesempatan untuk berdiskusi. Demikian Dok, terima kasih. Saya akhiri, saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Victor.
Nanti kita akan berfoto bersama ya teman-teman, ingatkan momennya.